Pemirsa, tol layang Jakarta Cikampek 2 akan diresmikan siang ini oleh Presiden Joko Widodo. Jalan tol layang ini diharapkan bisa memecahkan kemacetan yang selama ini terjadi di tol Cikampek. Lantas, apa saja fakta-fakta mengenai jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 ini? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan Zakia Arfan. Silakan, Zakia. Baik, Marvin. Terima kasih. Marvin, mungkin pemirsa juga termasuk saya pernah begitu ya melewati tol Cikampek. Ini pernah merasakan kemacetan yang luar biasa hingga berjam-jam di jalan tol Cikampek ini. Nah, tidak saja rugi waktu, tapi juga tentunya rugi energi, ekonomi, dan juga banyak hal lain yang menjadi dampak dari kemacetan ini. Apalagi saat ada pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 pada Maret 2017 lalu yang memperparah kemacetan. Namun kini pembangunannya sudah selesai, sebentar lagi nanti akan diresmikan dan tentunya banyak harapan besar pada tol layang ini khususnya untuk bisa mengurangi beban kemacetan. Mari kita lihat bersama pemirsa terkait dengan fakta dari tol layang Japek atau Jakarta Cikampek 2 ini. Kita akan lihat yang pertama, tol layang Jakarta Cikampek atau tol layang Japek 2 ini merupakan jalan tol bertingkat atau double decker motorway pertama di Indonesia. Dan jalan tol ini sendiri memiliki jarak, kalau kita melihat ini ada sekitar 36,4 km yang membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat atau dari kilometer 9 hingga kilometer 48 jalan tol Cikampek. Dan diklaim ini adalah jalan layang terpanjang di Indonesia. Nah, pembangunan jalan tol layang ini memakan biaya konstruksi hingga 16,2 triliun rupiah yang dikelola oleh Jasa Marga Jalan Layang Cikampek dan juga kontraktornya adalah PT Waskita Karya Persero Tbk. Jalan tol layang ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan golongan 1, non-bus dan juga non-truk. Jadi kecepatan kendaraan juga dibatasi hanya 60 hingga 80 km per jam. Nah, untuk golongan 1 di sini yang dimaksud adalah sedan, jeep, pick up, termasuk juga minibus seperti MVP. Dan jalan tol ini hanya untuk tujuan jarak jauh karena tidak ada gerbang tol keluar di sepanjang jalan kecuali di ujungnya begitu. Nah, sebenarnya apa urgensinya pemerintah untuk membangun tol layang Japek 2 ini? Kita akan lihat di fakta berikutnya. Nah, pemirsa, diharapkan memang hambatan kemacetan ini sendiri dapat berkurang dengan adanya tol layang Japek 2 ini. Memecah kemacetan di jalur tol Jakarta Cikampek. Apalagi sudah ada pemisahan kendaraan pribadi dengan truk yang selama ini bisa dikatakan ini menjadi salah satu faktor kemacetan di tol. Selain itu juga diharapkan bisa mendorong industri baru atau pertumbuhan industri baru di wilayah Jababeka Cikarang. Jadi nantinya ke depannya distribusi pengiriman diharapkan bisa lebih cepat, sehingga volume pengiriman juga bisa meningkat setidaknya 2 kali lipat begitu. Kemudian juga mampu mendorong produktivitas serta menurunkan biaya ekonomi. Jadi diharapkan sentra-sentra industri di sekitar Karawang Cikampek ini bisa kembali tumbuh positif. Urgensi selanjutnya ini adalah fakta bahwa rasio volume kendaraan terhadap kapasitas jalan atau visi rasio ini sudah sangat tinggi. Jadi volume kendaraan dan jalan yang ada ini sudah tidak berimbang begitu. Makanya tol layang Japek 2 ini visi rasionya diharapkan dapat berkurang sehingga waktu tempuh bisa lebih singkat. Dan juga tentunya ada fasilitas-fasilitas pendukung juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar pengendara ini dapat merasa aman dan juga nyaman saat melintasi tol ini. Kita akan lihat kemudian di grafis atau di data berikutnya. Nah, saat ini memang sudah ada 113 CCTV atau kamera pengawas yang sudah dipasang di sepanjang jalan tol layang ini. Kemudian juga akan diberlakukan tilang elektronik jika ada pelanggaran. Misalnya tadi melebihi batas kecepatan atau ada golongan-golongan kendaraan yang seharusnya tidak ada di tol ini kemudian masuk begitu ke dalam tol layang Japek 2 ini. Dan juga dalam setiap jarak 4 km akan disiagakan petugas pengawas untuk memantau arus lalu lintas di tol layang Japek 2 ini. Nah, jika ada kondisi darurat yang terjadi, ini juga sudah disiapkan ada 8 akses jalur darurat yang terhubung dengan setiap simpang susun atau interchange di jalur existing. Jadi ada 8 titik ini, di antaranya ada di kilometer 13, 17, 21, 24, 28, 31, 36, dan juga 38 yang masing-masing
kanan kirinya juga dilengkapi dengan tangga darurat di setiap titik ini. Serta juga ada fasilitas pendukung lainnya, diantaranya ada kendaraan patroli jalan yang selalu siaga dan juga kendaraan rescue seperti ambulan misalnya untuk mengantisipasi jika terjadi kondisi darurat. Nah, memang ini kalau kita melihat ya fasilitas-fasilitasnya sudah lengkap begitu ya, sudah dirancang sedemikian rupa, sudah diperhitungkan secara matang, tapi rupanya masih ada juga dijumpai berbagai kekurangan pada tol atau jalan tol layang Japek 2 ini. Mari kita lihat apa saja sebenarnya plus dan minus dari tol layang Japek 2 ini. Kalau kita lihat dari kelebihannya dulu mungkin begitu ya. Tadi juga sudah beberapa mungkin saya sebutkan di depan. Kelebihannya adalah tol layang ini diperkirakan bisa memangkas waktu perjalanan. Misalnya saja begini, mungkin pemirsa Marvin dan juga saya sendiri ya, siapapun ini pernah begitu ya, misalnya ke Bandung. Nah biasanya ini dengan kemacetan di tol Cikampek ini bisa memakan waktu mungkin 4 sampai 5 jam atau lebih kalau dalam kondisi yang luar biasa. Nah diharapkan dengan adanya tol layang Japek 2 ini jarak ditempuh ini bisa dalam waktu kurang lebih 2 jam saja begitu. Demikian juga untuk rute nanti ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini bisa kembali normal tanpa terkendala kemacetan. Kemudian juga memang pengkhususan kendaraan golongan 1 non-bus dan non-truk ini juga dinilai akan menjadi nilai plus karena kendaraan berat ini juga dikatakan menjadi salah satu faktor penyumbang kemacetan selama ini. Kemudian kita melihat juga ada kontur jalan yang juga ini kalau kita melihat kontur jalannya, maaf, kita lihat dulu plusnya dulu. Satu lagi, ini kan tadi dikatakan hanya dikhususkan bagi kendaraan pribadi saja, begitu. Nah ini memang dikatakan bisa mengurangi kemacetan bahkan hingga 30%. Jadi kemacetan bisa dipangkas hingga mencapai 30%. Ini yang menjadi kelebihannya. Sementara untuk kekurangannya, oke kita akan lihat tadi kekurangan yang pertama dulu. Ada kontur badan jalan tol yang masih belum mulus atau masih bergelombang. Tadi juga di informasi sebelumnya dikatakan di sosial media ini sangat banyak sekali informasi mengenai kontur jalan tol yang masih bergelombang, terutama di bagian sambungan badan jalan atau expansion joint yang belum dipoles seluruhnya. Jadi rencananya ini akan diperbaiki secepatnya. Kemudian kekurangan selanjutnya, tidak ada rest area dan juga gerbang tol keluar yang darurat, kecuali tentunya di akhir tol layang ini. Jadi Anda ini tidak akan menemukan SPBU misalnya, ataupun jika Anda ingin ke kamar kecil, ke toilet, nah ini kalau tidak ada rest area, jadi bisa dipastikan tidak ada toilet di sepanjang ini. Jadi bagi Anda yang akan melintasi tol layang Japek 2 ini, pastikan tentunya bensin Anda cukup, Anda juga cukup beristirahat atau sudah ke kamar kecil sebelumnya. Karena jarak 36,4 km bisa dikatakan relatif jauh. Nah tentunya kita berharap ini juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, jangan sampai lagi terulang seperti tol Cipali saat diresmikan, fasilitas pendukungnya belum siap, jangan sampai kemudian masyarakat yang dirugikan. Dan yang terakhir, karena ini berada di ketinggian tol layang ini mungkin kurang lebih sekitar 15 meter begitu ya. Ini angin kencang dikhawatirkan ini akan berdampak pada pengendara. Tetapi memang kalau kita melihat di sepanjang jalan ini sendiri, tembok untuk melindungi pengendara dari terpaan angin ini sendiri tidak cukup tinggi begitu. Ada yang menilai seperti ini menjadi satu kekurangan dari tol layang Japek 2 ini. Semoga saja pemerintah sebenarnya sudah memperhitungkan ya segala resiko dan juga sudah mengantisipasinya sehingga tidak lagi terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan hanya karena terburu-buru atau kurang matang dalam perhitungan. Dan sebentar lagi tol ini Marvin akan diresmikan dan juga pemirsa Anda bisa mulai menikmatinya mulai 20 Desember mendatang. Untuk sementara ini pemerintah akan menggratiskannya hingga akhir Desember mendatang, tetapi dikatakan per Januari atau Februari 2020 ini akan mulai dikomersilkan. Nah begitu Marvin dan juga pemirsa terkait dengan seputar tol layang Japek 2 ini. Ini menjadi angin segar tetapi tentunya masih banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang masih harus diperhatikan begitu oleh pemerintah. Itu Marvin yang dapat disampaikan saat ini, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kak Arfan. Betul sekali. Ini untuk mendukung mobilitas dari warga, terutama Jakarta yang juga akan menuju ke area Cikarang ataupun juga ke Bandung. Ini memang banyak sekali, semakin tahun semakin meningkat juga, diharapkan bisa menjadi jawaban. Tapi betul sekali, mengenai tadi ketersediaan dari rest area, SPBU,
itu 36 km harus dipersiapkan. Dan tentunya memang ada solusi lebih lanjut dari pihak pemerintah tentunya untuk bisa memfasilitasi dari kebutuhan mendesak tadi ya. Zaki Arfan, terima kasih untuk pemaparannya. Diharapkan bisa menjadi jawaban, tapi betul sekali mengenai tadi ketersediaan dari rest area, SPBU, itu 36 km harus dipersiapkan. Dan tentunya memang ada solusi lebih lanjut dari pihak pemerintah tentunya untuk bisa memfasilitasi dari kebutuhan mendesak tadi ya. Zaki Arfan, terima kasih untuk pemaparannya.